Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat, selamat, tidak kurang suatu apa dan tetap diberikan kekuatan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Senang sekali saya Iqbal Faiz kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita yang sudah kita tunggu-tunggu, Cahaya Hati Indonesia. Yang Alhamdulillah hari ini disiarkan dari Masjid Al-Hidayah, Bintara, Kota Bekasi. Dan di awal tadi kita sudah mendengarkan kolbu kustik, judulnya Sepotong Kayu yang diperkenalkan oleh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tema kita tidak jauh-jauh dari soal solat, yaitu perbaiki solat, niscaya hidup akan selamat. Dan kita dibersamai oleh 3 orang guru, 3 orang kiai. Yang pertama adalah Kiai Haji Fikri Haikal, kemudian Kiai Haji Agus Dermawan dan juga Kiai Haji Khalil Nafis. Dan pemirsa, memang ketika kita bicara soal solat, solat sebagai tiang agama, solat bahkan sudah bukan menjadi kewajiban lagi, sudah di atas kewajiban. Sudah menjadi defaultnya seorang muslim. Yang namanya orang muslim yang sudah balik, maka tidak akan jauh, tidak akan lepas dari kewajiban melaksanakan sholat. Apalagi sholat adalah amalan pertama kali yang akan dihisap ketika seseorang muslim, seorang yang beriman meninggal dunia. Namun banyak di antara kita yang sampai saat ini di usia yang sudah cukup tua bahkan tidak mengetahui proses yang benar bagaimana kita sholat dan sebetulnya hikmah apa yang bisa diambil dari sholat yang selama ini kita kerjakan. Nah, maka dari itu bagaimana cara kita, bagaimana tips dan saran dari para guru kita untuk melaksanakan sebenar-benarnya sholat sesuai dengan Rasulullah SAW, kita akan bahas di beberapa segmen ke depan tentunya bersama guru-guru kita. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, langsung saja kita akan simak tausiah yang pertama yang akan disampaikan guru kita Kiai Haji Fikri Haikal dengan subtema keutamaan dan kedudukan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah. Yang saya hormati segenap DKM Masjid Al-Hidayah, Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Salat merupakan tiang agama. As-shalah imaduddin. Ibadah ini begitu sangat utama. Tengok saja ibadah-ibadah lain Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril. Tapi khusus sholat, Allah sendiri yang memerintahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang melaksanakan sholat, sesungguhnya dia sedang berkomunikasi langsung kepada Allah tanpa calo. Sholat yang dikerjakan dengan baik dan benar, sempurna rukun syarat, khusyuk hatinya, maka sholat mampu membentuk kepribadian. Sayang, banyak di antara kita yang terjebak hanya sekedar ritual saja. Sholat dikerjakan cuma gugurin kewajiban. Sejauh mana sholat membentuk kepribadian, kita malas koreksi, kita malas introspeksi. Akibatnya Allah kita anggap cuma ada di tempat-tempat tertentu saja. Di masjid Allah ada, di pasar Allah enggak ada. Akibatnya timbangan tetap saja curang. Di masjid Allah ada, di kantor Allah enggak ada. Akibatnya korupsi merajalela. Kenapa? Sholat kita dirikan terjebak hanya sekedar menggugurkan kewajiban.
Sejauh mana sholat punya dampak dalam kepribadian? Kita malas koreksi, kita malas introspeksi. Makanya jangan heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Sedekahnya mau, nyolongnya lebih gede dari yang disedekahin. Allah cuma dianggap ada di tempat-tempat tertentu. Tidak membentuk kepribadian dari dalam dirinya. Orang yang sholatnya baik dengan benar, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Tidak ada sekecil perbuatan pun yang lolos dari pengawasan Allah Subhanahu. Tadi sudah dikatakan oleh Mas Faiz bahwa sholat adalah amalan utama dan ini nanti yang dihisap di akhirat. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Amalan pertama yang bakal dihisap di akhirat itu amalan ibadah sholat. Semua kita akan ditanya tentang sholat kita di dunia. Nih maaf nih. Ini semuanya ntar di akhirat pada ditanya. Ditanya. Kamu siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar? Benar Pak. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu rukaan sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Bintara pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Sebab sering dikatakan orang sholat tuh macem-macem. Ada yang sholatnya harian, ada yang sholatnya mingguan, ada juga yang sholatnya tahunan. Yang harian ada 2 nih, ada yang rapet, ada yang bolong-bolong. Yang bolong-bolong kalau zohornya kena, asarnya terbang. Maghribnya ketangkep, isaknya melayang. Yang bolong-bolong masih mending daripada yang seminggu sekali. Jumat doang diincer. Semua kita akan ditanya tentang amalan sholat yang kita kerjakan. Punya dampak atau tidak dalam membentuk kepribadian. Kalau sholat punya dampak dalam membentuk kepribadian, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Allah akan bersama kita. Itu yang tertuang dalam Quran. Inna sholata tanha anil fahsya. Sholatnya mampu mencegah. Kenapa? Dia merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Bapak Ibu, sehari semalam Allah memberi kita waktu 24 jam. Betul? Dalam waktu 24 jam, Allah cuma minta kepada kita 5 kali lapor. Yaitu lewat sholat 5 waktu. Ayo kita hitung-hitung. Sholat yang bagus, taruh dah sekali sholat waktunya 10 menit. Sembayang 10 menit di Masjid Al-Hidayah cakep banget tuh. Yang sedang-sedang taruh dah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. Ini cepet gambar geledek soalnya nih perangkonya. Kita ambil yang tengah-tengah sekali sholat 5 menit. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Sisanya 23 jam 35 menit. Silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini ternyata masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Karena itu orang yang melaksanakan sholat dengan baik dan benar, sempurna rukun syarat, khusyuk hatinya. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan merasa kehadiran Allah dekat dalam dirinya. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Salat merupakan senjatanya orang beriman. Perintah salat sendiri turun 1 tahun sebelum baginda Nabi hijrah ke Madinah. Seolah-olah penegasan dari Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, dengan ibadah salat kamu tidak akan pernah sendirian. Hadapi perjuangan karena aku, seolah-olah kata Allah, aku bersamamu orang-orang yang beriman. Dengan mendirikan salat, aku bersamamu. Tengoklah sejarah 1 tahun ketika baginda Nabi menjelang hijrah ke Madinah. Rintangan, tantangan dan ujian baginda Nabi begitu luar biasa berat yang dilakukan. Berat yang dirasakan. Orang-orang kafir Quraisy makin menentang hebat ajaran baginda Nabi. Wafat paman tercinta yang membela perjuangan Rasul. Wafat istri tercinta yang menyokong pendanaan Rasul. Orang-orang di sekitar baginda Nabi wafat. Orang-orang yang mencintai baginda Nabi wafat. Seolah-olah Nabi merasa sendirian dalam perjuangan. Turun perintah sholat, penegasan bahwa sholat komunikasi dengan Allah. Muhammad, kamu gak sendirian dalam berjuang. Allah bersama orang-orang beriman. Senjatanya lewat sholat. Di negara kita tercinta Indonesia, sejarah mencatat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Beliau bukan cuma sekedar militer, tapi ternyata beliau juga seorang santri militan. Ketika penjajah merebut Yogyakarta, Panglima Besar Jenderal Sudirman minta izin kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Soekarno untuk melakukan gerilya. Masuk gunung, keluar lembah, masuk kampung, keluar desa. Dan sejarah mencatat tidak pernah satupun desa yang dilewati oleh rombongan Jenderal Besar Sudirman yang beliau tidak mampir di masjid untuk mendirikan sholat berjamaah. Kenapa? Ini senjatanya orang beriman. Mengadu kepada Allah, komunikasi langsung kepada Allah tanpa calo. Berkeluh kesah, mengadukan semua, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu senjata orang beriman, perjuangan berhasil. Nabi itu begitu. 1 tahun sebelum hijrah setelah perintah sholat turun, tekanan orang-orang kafir Quraisy makin terasa. Bahkan Nabi sampai diancam untuk dihabisi, dibunuh. Waktu perintah hijrah turun, kabar ini didengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka kumpul di satu tempat yang disebut Darun Nadwah. Hadir pemuka-pemuka kafir Quraisy, bikin rapat dadakan untuk merencanakan pembunuhan terhadap diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rapat dipimpin Abu Jahal. Kata Abu Jahal, saudara-saudara, bagaimana ini Muhammad? Kita sikat udah, kita siksa udah, kita bantai juga udah. Tapi pengikutnya bertambah. Sekarang sebagian sahabatnya udah pada hijrah ke Madinah. Ini Islam akan besar di Madinah. Bagaimana cara kita mengatasinya? Dari pojok jawabin Abu Lahab. Saudara, Abu Lahab tuh kalau menurut silsilah masih keluarga baginda Nabi. Jawabin, kata Abu Lahab. Gue bilang juga apa, Muhammad dari dulu bunuh aja. Iya, soal ngebunuh sih gampang, tapi kan Muhammad nggak keluar dari batu, dia punya keluarga, anak istri. Ntar bagaimana? Gampang, kata Abu Lahab. Kita orang Quraisy punya banyak suku nih, tiap-tiap suku punya preman, kumpulin premannya, bareng-bareng bunuh Muhammad. Ntar kalau di keluarganya nuntut balas, mereka akan berhadapan dengan semua suku yang ada di bangsa Quraisy. Ide Abu Lahab bagus juga. Bagaimana saudara-saudara? Setuju apa enggak sama ide Abu Lahab? Serentak mereka menjawab, setuju. Kapan kita bunuh Muhammad? Lagi-lagi Abu Lahab nih. Udah kagak usah lama-lama, besok malam aja kita abisin Muhammad. Oke, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas ya, yang ikut rapat malam ini jangan sampai membocorkan keputusan rapat. Siapa yang membocorkan rapat dikenakan sanksi. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik, rapat selesai, silakan bubar. Selesai itu rapat, pulang dah ke rumah masing-masing. Karena rapatnya sampai malam, di rumah pada ditanya sama istrinya. Pak, kok rapatnya malam amat, Bapak rapat apa rapet? Rapat Bu, besok malam mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Iya. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya Bu ya. Nih istrinya besok pagi belanja sayuran. Ngobrol sama tetangganya. Jeng, ntar malam mau ada pembunuhan Jeng. Siapa yang mau dibunuh Mbak Yu? Muhammad. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya Jeng ya. Terus begitu. Dan tengah malam rumah baginda Nabi dikepung oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy. 3 orang yang ada di dalam rumah baginda Nabi tidak ada wajah ketakutan. Tidak ada wajah kekhawatiran. Tidak ada wajah keraguan. Kenapa? Mereka orang-orang beriman. Innallaha ma'ana. Allah bersama orang-orang beriman. Apa senjatanya? Mendirikan sholat. Sebab itu selain ketenangan, keyakinan makin kuat, senjata buat kita orang beriman tidak lain dan tidak bukan mendirikan sholat. Saya akan buka pertanyaan, silakan satu orang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurman, jamaah Masjid Al-Hidayah. Ustaz, pertanyaannya seperti ini. Jika kita sudah menyelesaikan, menunaikan sholat, namun ternyata baru adzan Ustaz. Kira-kira kita harus mengulangi lagi atau tidak perlu Ustaz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Iya, ini kebangetan nafsu sama sholat nih tahuan. Begini, hukumnya wajib untuk bertanya. Hukumnya ulama mengatakan wajib untuk bertanya. Arah kiblat kemana maupun waktu masuk sholat.
Sekarang ini dipermudah dengan smartphone, handphone yang ada di Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Itu kalau mau di setel, ada waktu-waktu masuk sholat. Maka itu mengingatkan buat kita. Nah, kondisi Pak Norman tadi yang ditanyakan, misalnya nggak bawa handphone, pergi ke atas gunung, nggak ada orang, sholat asar, tahu-tahu begitu selesai sholat, baru masuk tandanya. Baru masuk tandanya. Apa sholat yang sudah dilakukan mesti diulang lagi? Kalau kondisi kayak begini, ulama ada yang mengatakan tidak perlu. Tapi dengan syarat, tidak perlu diulang. Tapi dengan syarat tadi, kewajiban bertanya, karena wajib. Sudah masuk waktunya apa belum? Arah kiblatnya kemana? Tapi kalau dalam kondisi yang tidak mungkin kita untuk bertanya, alat komunikasi pun tidak kita bawa, misalnya dalam kondisi seperti ini ada ulama yang membolehkan untuk tidak diulang. Tapi kalau toh ada keraguan, sakwa sangka, ada baiknya dikerjakan kembali sesuai dengan masuk waktu sholat di tengah-tengah kita. Sekian saya pikir, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Kiai Haji Fikri Haikal. Jadi kedua-duanya memang harus seimbang ya, selain sabar, strategi yang jitu, kemudian memikirkan langkah-langkah selanjutnya, tetap dibungkus dengan sholat sebagai penenang hati dan jiwa. Terima kasih sekali lagi kepada Kiai Haji Fikri Haikal, dan kita akan jeda sejenak, kemudian akan bertemu dengan Kiai Haji Agus Dermawan dengan subtema Jangan Jadi Munafik dalam Ibadah. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah tsummal hamdulillah alladzina astofa amma ba'du. Ayah bundaku yang terkasih, segenap hamba Allah, para pemirsa Cahaya Hati iNews, kita berdoa pada pagi hari suasana yang indah ini. Semoga Allah selalu memberkahi kita dunia dan akhirat, amin. Enggak terasa dalam sholat ini kalau kita perbaikilah sholat. Niscaya kita akan selamat dunia dan akhirat, amin dong. Saudara, kenapa kok sholat harus diperbaiki? Sebab sholat itu adalah doa. As-sholatu bidu'a. Salat itu adalah mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Salat itu adalah tiang agama. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu tergantung kepada main purposes God disposis, bahwa manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Kok diam aja, amin. Makanya tidak ada kata munafik. Enggak ada kata munafik dalam sholat. Ibu masih hidup? Alhamdulillah. Bapak sehat? Semangat, sehat. Sebab orang-orang yang sholat itu, yang sujud itu, dia bersyukur kepada Allah, sehat badan, sehat rohani, jasmani. Health is better than wealth. Ternyata dalam sholat ini, maaf, nggak ada kata munafik. Banyak loh orang yang sholat, sorry. Tapi wala sholat, tapi esensi hakikatnya dia nggak sholat. Sholatnya terus Bapak, tapi maksiatnya rajin betul. Na'udzubillah min. Sholatnya rajin, tapi ganjen banget. Sholatnya rajin, sorry. Tetapi dia tidak tahu pada esensi dan hakikatnya, dia nggak sholat. Berapa banyak dia diperilahkan oleh benda diperilahkan oleh dirinya. Bapak Ibu, para pemirsa Cahaya Hati iNews, Cahaya Hati Indonesia. Berapa banyak kita mengatakan dalam sholat, inna sholati wa nusuki
Ayo semangat. Kul inna solati nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Katakan sesungguhnya salatku. Para pemirsa, saya merinding. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Betul apa tidak? Tapi nyatanya dia tidak seperti itu. Bukan untuk Allah, tapi untuk dunia. Bukan untuk Allah, tapi untuk harta, untuk segala sesuatu yang kita tidak inginkan. Lihat Bapak Ibu, para pemirsa, sholatnya orang munafik seperti dalam sejarah ada seorang bernama zaman itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ternyata dia sholatnya, maaf ya, dia sudah membohongi, sudah menipu Allah. Innal munafikina yukhadi'unallah. Ternyata orang-orang yang munafik itu dia sholatnya, sudah mendustai, sudah membohongi, sudah menipu Allah. Tapi wahuwa khadi'uhum. Dan Allah juga nggak kalah dong dengan tipuan orang-orang yang munafik. Walaupun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Berapa banyak orang-orang yang munafik itu kalau ngomong maaf suka bohong. Salat dia suka mengulur-ngulur waktu. Ternyata dia ingin dipamer dong salatnya. Dan orang yang munafik itu selain dia memamerkan sholatnya bukan karena Allah. Tetapi dia juga orang yang munafik. Kalau dia usai sholat dia enggak wala yazkurunallaha illa qalila. Dia enggak mau zikir kecuali hanya sedikit saja. Orang munafik itu sholat subuhnya jam 7. Pak, semangat. Orang munafik itu sholat zuhurnya jam 2:30. Orang munafik itu asarnya 5:30. Maghribnya 6:30. Isanya tahu deh. Apa dia bilang? Baru juga saya sholat asar udah maghrib lagi. Baru zuhur udah asar lagi. Inilah yang dikatakan orang yang banyak yang sholat tapi wala sholah. Lihat. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ternyata dia sholatnya seperti itu. Makanya Bapak Ibu para pemirsa Indonesia. Orang yang tetap tidak ada kata idza hadatsa kadzaba. Orang yang munafik kalau ngomong selalu dia berdusta. Tidak hanya, jangan pun manusia dibohongi. Allah saja sudah mulai dibohongi. Orang yang munafik dia tetap sholat. Tapi ingat. Dia itu kusala. Jadi wa idza qamu ila sholati, apabila orang-orang munafik itu dia mendirikan sholat, ya, kemudian dia itu adalah qamu kusala. Maaf Bapak, sholatnya bermalas-malesan. Nauzubillah min. Pantes dong musibah bertubi-tubi. Gempa bumi, tanah longsor, kebanjiran, kebakaran, gunung Merapi. Karena dia nggak pernah syukur, Allah pun didustai. Kalau orang sudah beriman kepada Allah, Indonesia yang gemah ripah loh jenawi, toto tentrem kertora harjo. Maaf, kita bersyukur akan nikmat Allah dengan sujud. Nanti di hari kiamat ada orang yang sholatnya, maaf ya, tidak ada kata munafik, dia berjalan Bapak, Ibu, ngantuk ya? Berjalan, wow, semangat dia. Nggak ada kata munafik. Nothing tulus, ikhlas karena Allah. Makanya wasta'inu bisobri wassalah. Hendaknya sholat, jadikan sholat dan sabar. Wasta'inu bisobri wassalah. Pak, merinding saya. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kamu. Amin dong. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya ternyata hal yang demikian itu memang berat. Berat, sabar itu berat. Sholat terkadang berat banget.
subuh kadang kesiangan. Ya, zuhur kesibukan, asar serba tanggung, maghrib kecapean, isya bagus pada ngaku loh semua. Nauzubillah min zalik. Makanya orang-orang yang sholat kepada Allah, inna sholati tadi dia come back to God. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah, aku menyembah. Kepadamu ya Allah, aku minta tolong. No venture, no gain. Enggak ada usaha, enggak ada hasil. Sesungguhnya orang yang cerdas otaknya adalah orang yang pinter. Dia orang yang selalu ingat mati. Dan orang yang cerdas, dia selalu sholatnya rajin. Enggak ada kata munafik. Dia ada kata ihsan anta budallah. Karena kata rohu. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarok. Kalau orang yang cerdas otaknya, imannya kuat. Enggak ada kata munafik. Dia berkata, Allah, kalau aku menyembah kepadamu, seakan-akan aku melihat Allah. Amin dong. Kalau aku enggak melihat Allah dan Allah yang melihat kita. Makanya hari ini come back to God. Kepada Allah. Makanya orang-orang yang cerdas, orang yang selalu ingat zikir kematian. Yang cerdas orang yang enggak pernah munafik. Tapi orang yang enggak munafik di hari kiamat dia berjalan. Fayahrujun nur. Wajahnya bersinar. Kok diam aja? Wajahnya bersinar. Orang yang sholatnya enggak ada kata munafik di hati. Dia Masya Allah comeback. Dia kembali kepada Allah. Ternyata dia berjalan fayahrujun nur. Kemudian sewaktu dia bersinar wajahnya di hari kiamat. Bapak tahu enggak? Fayatabi'u Jibril wa Mikail. Yang membacking orang yang sholatnya tanpa ada munafik. Itu Jibril dan Mikail. Amin semuanya. Kemana Agus Dermawan? Interupsi. Ternyata yamuruna ala siratul mustaqim kal barqil khatif. Melintasi jembatan siratul mustaqim seperti kilat menyambar. Alhamdulillah. Orang yang tanpa ada kata munafik di hati tadi yang sholatnya rajin. Ternyata di hadapan Allah Pak, Bapak masih sujud. Fayasjuduna lillah. Allahu Akbar. Masih sujud di hadapan Allah. Tapi Allah mengatakan irfa'u ru'usakum. Angkat kepala kamu semua. Hari ini bukan saatnya kau sujud di hadapanku lagi. Sekarang saatnya kau masuk ke surganya di hadapanku. Di seberang-sebelah sana. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di surga nanti ada tulisan. Gede, selamat datang jamaah masjid Al-Hidayah. Amin dong jempol. Cahaya hati Indonesia juga. Para pemirsa semuanya izin. Semoga menjadi ahli surga. Kenapa? Karena ikhlas dia sholat. Orang yang ikhlas sholatnya dia wajhun malih. Gak bisa dibohongi. Gak bisa dibohongi. Jadi ada kata yura'unan nas. Mereka memamerkan dirinya sholat di hadapan mertua. Sorry ya. Di hadapan pacar. Sorry ya. Di hadapan pemimpin. Sorry ya. Tetapi dia ikhlas karena Allah. Wajahnya wajhun malih. Kelihatan ahli sholat wajahnya bersinar semuanya. Karena ada lampu kali ya. Alhamdulillah. Wajhun malih, saya lihat ahli sholat semua yang gak ada kata munafik. Lisanun fasih, lidahnya. Gak lain di mulut, lain di hati. Telunjuk lurus, keliking berkait, musang berbulu ayam. Setel 3 uang menohok kawan seiring menggunting. Dalam lipatan itu orang yang munafik. Tapi di sini saya lihat nggak ada orang yang seperti itu. Wajhun malih, lidahnya fasih semuanya. Alhamdulillah. Kalau orang munafik kan idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau ngomong bohong, betul tidak? Kalau dia berjanji, kalau saya jadi bla 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 bla, dia ingkar, betul tidak? Munafik. Kalau orang munafik wa idza tumina khana, kalau saya diberikan amanah, sorry ya, dia berkhianat, na'udzubillah min. Ini semua ahli surga, lidahnya fasih. Qalbun taqi, hatinya takwa. Di mana saja kita berada, amin. Kemudian ahli surga, dia selalu enggak berpaling
kecuali hanya kepada Allah. Wa yadun sakhi, tangannya dermawan. Wa budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Semoga Bapak Ibu semua para pemirsa Indonesia, iNews, Cahayati Indonesia bisa hanya menyembah kepada Allah. Nothing, tulus, ikhlas karena Allah. Ingat, lillah wa filah karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebetulnya dalam frekuensi solat kepada Allah, dia selalu berkata apabila Allah kita mengatakan dalam solat Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi ar-rahmanir rahim asna alayya abdi maliki yaumiddin majadani abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina abdi wali abdi masa'al. Ditantang sama Allah, hei minta apa kamu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Semoga ayah bundaku terkasih yang tersayang, mudah-mudahan semua menjadi orang yang penegak sholat. Tidak ada kata munafik, tidak ada kata embel-embel dan seterusnya. Tetap kalau kita mau tahajud, jangan karena siapa-siapa, karena apa? Kecuali hanya kepada Allah. Duha karena mau kaya, ingat jangan karena Allah. Terima kasih Kiai Haji Agus Dermawan, dan ternyata memang kita harus sering-sering ngecek diri kita ya Kiai ya. Apakah kita termasuk orang munafik atau tidak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kiai bermanfaat untuk kita semua dan membawa athar atau membawa bekas positif kepada kehidupan kita selanjutnya. Kita akan jeda dan kita akan bertemu dengan teman saya Citra Anggia di boothnya Luwak White Cafe. Assalamualaikum Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal apa kabar? Alhamdulillah. Waduh, kayaknya tausiah tadi membuat kita jadi cerah banget ya pikirannya dan juga hati. Semoga saja kita dijauhkan dari sifat munafik dan selalu melihat ini bener gak sih kita sholatnya. Dan pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Citra Anggia bisa menemani Anda tentunya hari ini. Cuaca alhamdulillah ala kulli hal ya, cerah, dan semoga saja di rumah pun Anda merasa cerah sekali dengan tausiah hari ini ya. Dan untuk menambah kecerahannya, saya sudah ada di booth dari Luwak White Coffee. Supaya lebih celing lagi pikirannya. Kayaknya ini wanginya udah keciuman banget ya. Kita harus minum Luwak White Coffee kayaknya di sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ini saya dari tadi kayaknya keciuman wangi banget. Saya mau dong dibikinin Luwak White Coffee. Mbak, biar simple saya kasih yang terbaru Mbak. Oh, ada yang terbaru pemirsa. Iya, ini Mbak. Ini? Iya, Luwak White Coffee ready to drink. Wow, ini dia nih Luwak White Coffee ready to drink. Nah, Oke, saya coba ya Mas Mbak. ya. Nih, saya kasih temennya. Ini temennya? Iya betul. Oke, baiklah. Rasanya Ini pasti ada lebih cookies. enak lagi. Oke, saya Iya. coba ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, rasanya cookies and creamy. Ini enak banget pemirsa. Tapi di sini kayaknya ada bapak-bapak kayaknya asik banget ya. Assalamualaikum Bapak. Asik banget dari tadi ini. Dengan Bapak siapa? Dengan Aji. Oh, Bapak Aji. Bapak Aji juga suka Luwak White Coffee? Ya, suka. Yang mana Pak yang disuka? Kayaknya saya lebih Banyak suka banget yang kan nih ini. variannya ya? Banyak banget variannya. Kebetulan memang saya lagi milih-milih variannya karena memang variannya banyak banget ini Oke, dari Luwak White apa yang Coffee. bikin Bapak memilih Luwak White Coffee dibandingkan yang lainnya Pak? Karena rasanya enak, variannya Banyak. dan juga yang paling penting Luwak White Coffee insya Allah halal. Nah itu dia pemirsa, nih kalau Pak Haji bilang itu udah cocok rasanya, cowok biasanya suka ngopi banget ya. Dan yang terpenting adalah halal. Karena hanya Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum, yang pasti halal. Ada sejarah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba bila mati, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba.
Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin pemirsa Cahaya Hati Indonesia, alhamdulillah kita bisa silaturahim pada kesempatan kali ini dalam membahas sholat. Sholat ini sangat penting Bapak Ibu dan menjadi barometer keimanan kita. Tidak ada kewajiban di dalam Islam yang sepenting sholat dan seurgensi sholat. Pertama dari cara mendapatkan kewajiban. Kalau kewajiban yang lain seperti zakat cukup dengan firman Allah yang turun wa atuz zakah. Puasa yang insya Allah kita laksanakan sebentar lagi itu cukup dengan firman Allah yang turun. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tetapi Bapak Ibu ketika kewajiban sholat Allah memberikan peristiwa yang luar biasa. Ada Isra dan Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Asra jadi secara makul gak masuk akal. Tapi mangkul secara nakal, secara iman masuk akal. Perjalanan dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh 3 bulan. Kalau kita jalan biasa pada saat itu belum ada pesawat. Gak masuk akal, tapi karena Asra Allah yang menjalankan. Kayak kita sekarang kalau mau haji sebentar 9 jam. Naik pesawatnya dulu 3 bulan. Gak masuk akal 9 bulan itu masuk, tapi setelah ada teknologi bisa masuk akal. Itu baru teknologi, bagaimana dengan kekuasaan Allah? Gak sampai setengah malam. Dan sampai Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Allah memberi kewajiban sholat yang harus kita pelihara setiap saat. Maka tadi ayat dibacakan oleh Qori surat An-Nisa ayat 103.
Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'nantum fa aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ibu bapak, ayat tadi itu menceritakan tentang sholat khauf. Sholat pada saat perang. Saat perang pun kita tidak boleh meninggalkan sholat. Harus memelihara sholat. Jadi ada dua sop. Sop pertama sholat bersama dengan imam. Sop yang kedua menjaga dari musuh. Betapa pentingnya sholat itu. Taifadat maknamtum, kalau sudah dalam keadaan normal maka sholatnya seperti biasanya. Kenapa penting? Kalau ibu bapak sudah tahu kepentingan sholat gak perlu disuruh sholat sendiri. Pertama ibu bapak, secara iman kalau ingin ngukur iman orang naik atau turun tergantung sholatnya. Kalau sudah malas-malasan sholat berarti imannya sedang turun. Kalau lagi pengen sholat maktubah, tambah dengan sholat rawatibnya, tambah duhanya, tambah sholat malamnya kok kurang terus, berarti imannya lagi naik. Jadi nggak usah nanya tetangga, nggak usah nanya teman, iman saya naik apa turun? Ya nggak perlu. Ibu bapak bisa juga kepengen tidak pikun, pengen sehat, bangun malam banyak sholat, sholatnya khusyuk. Jadi pengen saya nggak pikun pak, ya sudahlah sholat yang khusyuk. Kenapa? Saat sholat itu bapak ibu sedang di-refresh. Diremajakan kembali pikiran kita. Maka ketika kita takbir Allahu Akbar, ingat cucian belum diangkat. Kok ketawa? Ini yang pengalaman. Berasa ini. Padahal hujan lagi turun. Kresek-kresek. Ini mau dibatalin ngangkat hujan gimana? Kenapa Bapak Ibu langsung ingat dengan yang lain. Langsung ingat yang dulu-dulu. Karena otak kita sedang di-refresh. Diremajakan. Konsentrasinya utuh. Allahu Akbar, ingat. Aduh belum masak buat anak. Nanti pulang sekolah ini. Mulai tadi keasyikan main WA, main medsos, ngomongin sana sini. Pas sholat Allahu Akbar, bener ntar lagi anak pulang sekolah belum masak. Baru masak nasinya, belum masak sayurnya. Ingat semua, Allahu Akbar, ingat semua kecuali utang yang gak diingat. Karena menakutkan. Kenapa Pak itu menjadi ingat? Karena kita diremajakan kembali. Jadi ibu bapak kalau tahu kebutuhan tentang sholat gak perlu disuruh. Jadi orang yang perlu disuruh sholat itu karena imannya rendah dan belum tahu manfaatnya sholat. Jadi kalau nanti kita mau menjadi orang tetap ingatannya bagus, tetap pikirannya bagus, gak pikun sholat. Jangan sampai kita pegang kacamata, mana kacamata saya. Padahal dipegang, kacamata saya mana. Udah pegang kacamata, nyari kacamata, istrinya, anaknya diomelin. Padahal sedang pegang kacamata. Kenapa Pak? Di sini crowded. Di sini banyak masalah, confused, sampai tidak konsentrasi sehingga pecah. Kita tidak beri konsentrasi dua oleh Allah. Satu, sebagaimana kita menghadap kiblat. Kalau kita menghadap kiblat begini Bapak Ibu, saya ngadep kiblat membelakangi Ibu. Tidak mungkin saya bisa bersamaan ngadep pada Ibu juga menghadap kiblat. Begitu juga pada saat kita khusyuk kepada Allah, tidak mungkin saat bersamaan kita ini juga ingat kepada yang lain. Jadi kalau ingat kepada yang lain pasti tidak ingat kepada Allah. Saat ingat kepada Allah pasti tidak ingat pada yang lain. Kok tiba-tiba Allahu Akbar, gatel sinilah, rambut lah, beginilah. Lupa iya ya ternyata saya sholat gak mandi. Baru ingat dia, berapa? Udah 3 hari gak mandi. Masya Allah. Iya kalau di Mekah nggak mandi itu nggak keringatan. Di Indonesia dari pagi sampai siang ada udah keringatnya 5 kali. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena kita sedang fokus. Jadi kalau fokus gatel pasti tidak ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah gatel nggak terasa. Dingin nggak terasa. Sama dengan Bapak Ibu pada saat dulu pengantin baru nggak ada yang terasa kecuali pasangan kita. Kencang banget ketawanya ibu ini. Berapa kali pengantin baru?
Makanya para sahabat Bapak Ibu sekalian ketika sholat apapun yang terjadi dengan di sekitarnya nggak ingat karena khusyuk. Bahkan panah pun menancap nggak terasa. Kenapa? Karena khusyuk. Nabi Muhammad sholat sampai bengkak kakinya karena khusyuk. Kalau kita bengkaknya karena asam urat. Kenapa nggak terasa Pak? Khusyuk. Kenapa khusyuk itu membuat kita lupa? Karena fokus manusia hanya satu. Saat kita bersama dengan yang dicintai, maka lupalah segalanya. Sakit pun gak terasa, lapar pun gak terasa, apapun yang menimpa kita tidak terasa. Betapa pentingnya sholat itu. Maka dalam keadaan perang pun sholat, sakit pun sholat. Gak bisa berdiri, sholat duduk, gak bisa duduk, ya berbaring, gak bisa bertaring telentang, gak bisa telentang. Mari kita sholatin dia karena sudah tidak bisa sholat. Jadi kita berhenti sholat harus disolatin sampai akhirnya pun kita berakhir dengan sholat. Makanya Bapak Ibu sekalian kita jangan minta tolong kemana-mana di dalam hidup ini. Minta tolonglah kepada Allah. Gimana caranya minta tolong? Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Minta tolonglah kepada Allah. Dengan apa? Sabar. Sabar itu bukan berhenti. Sabar itu harus berusaha. Berevolusi, mencari cara sampai tercapai, berkali-kali gagal tapi dilaksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam keadaan capek kita ibadah kepada Allah, dalam keadaan sedih beribadah kepada Allah, gembira ibadah kepada Allah. Itu namanya sabar. Bukan sabar itu berhenti, diam, bukan. Mencari rezeki Allah, mentok cari lagi, ada masalah diselesaikan. Itu namanya sabar. Tapi jangan lupa bahwa sabar berusaha tapi bisolati dengan solat. Solat itu Bapak Ibu arti bahasanya adalah doa. Doa kepada Allah. Apa doa? Mukhul ibadah, esensinya adalah ibadah itu adalah doa. Pengajian asyik giliran doa pulang duluan. Artinya apa? Ibadah tapi nggak ada akhirnya. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang mukmin sekepepet-pepetnya. Ya Allah saya sudah gak mampu ya Allah. Gak kuat lagi pikiran saya. La haula wa la quwata, tidak punya kekuatan, tidak punya upaya ya Allah. Kembalinya kepada siapa? Bid doa silahul mu'min. Doanya kepada Allah. Tapi wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Itu berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang taat. Jadi Bapak Ibu kalau nggak taat, sholat nak, sholat. Nggak ada orang. Ada orang lamain. Ini banyak yang salah, kenapa nggak taat? Jadi imam lama, sholat sendiri cepat. Tanda-tanda kurang beriman. Bukan tidak, kurang beriman. Yang baik gimana Pak? Sholat berjamaah nggak usah lama-lama. Sholat sendirian selama-lamanya. Kenapa? Kalau sholat berjamaah, saya nggak tahu di belakang ada orang pengen buru-buru pulang, main segera ke bandara, pengen segera perjalanan, ada yang lapar, ada yang nggak kuat berdiri karena tua, macam-macam. Maka sholat seperlunya ketika jadi imam berjamaah. Tapi sholat sendiri yang lama, apalagi sholat malam. Jangan dibalik. Makanya Mu'ad bin Jabal ketika di Yaman itu, sholatnya lama diprotes karena afatanun antayam. Apa engkau bikin masalah ya Mu'ad? Kenapa? Sholatnya kepanjangan diprotes dan itu dilaporkan pada Rasulullah dan diubah pada saat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ingat sholat gak hanya sholat. Tetapi apa? Laisa lil abdi min sholatihi illa ma'aqala minha. Kata Abu Sufyan. Tidak dapat dari sholat kita dalam hidup ini. Sholatnya nggak mendapatkan apa-apa illa ma'aqala minha, kecuali yang ia pikirkan, yang ia khusyuk. Makanya sholat ada af'alul zahir, ada af'alul batinah. Yang zahir itu syarat rukun Allahu Akbar, salam, mukhtatamatan bitaslim diakhiri dengan salam, itu sholat selesai. Tapi efek tanha anil fahsya'i wal munkar kalau itu khusyuk. Khusyuk satu detik lah yang diterima oleh Allah. Tidak khusyuk sama sekali. Allahu Akbar. Ngikutin imam ruku. Selesai. Lah, gak ingat apa-apa mulai awal sampai akhir. Ngebayang kemana-mana. Mana bayangin anak, bayangin suami. Mau belanja, mau lebaran, mau Ramadan. Ingat semua. Sampai akhir baru salam-salam. Gak ada apa-apanya. Tapi dia sudah melepas kewajibannya. Tapi belum mendapatkan apa-apa.
Lalu gimana Pak caranya biar kita bisa khusyuk Pak? Enggak tangan kemana-mana, garuk sini, ganggu sini. Gimana caranya? Yang pertama, Bapak Ibu, bayangkan orang sholat itu sedang komunikasi dengan Allah. Ketika azan memanggil, coba bayangkan, ya Allah, Allah manggil saya. Wong saya dipanggil atasan saja buru-buru. Dipanggil orang yang dihormati kita buru-buru. Masa kita datang cuman kaosan saja, celanaan yang campang-camping. Pasti mandi dulu datang, baru kita bisa khusyuk. Setelah itu baru kita hayati, ya Allah saya dipanggil Allah. Ketika bicara Allahu Akbar, Allah Maha Besar, jangan sampai ada di pikiran kita ada yang lebih besar dari Allah. Ada orientasi selain Allah, berarti apa? Mulut Anda bohong dengan pikiran Anda. Katanya Allahu Akbar, tapi ingat yang lain, masih ingin yang ini. Merasa lebih kuasa ini. Berarti mulut kita bohong dengan hati kita. Coba seluruh makna-makna itu diresapi mulai dari bismillah. Doa iftitahnya, wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kita serahkan kepada Allah mati dan hidupnya. Tapi kok kita masih takut aja kepada orang, tidak takut kepada Allah. Ketika baca Fatihah itu dibuka saya minta tolong kepada Allah, tapi kenapa tidak kepada yang lain? Inilah Bapak Ibu sekalian, pentingnya memelihara sholat, jangan tinggalkan sholat. Nanti di bulan Ramadan pun diperbanyak dengan sholat. Jangan lupa sholat setiap saat untuk apa? Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk hidup ini lebih baik dan lebih nyaman, selamat di dunia dan di akhirat. Ibu Bapak barangkali ada yang perlu ditanyakan, pendalaman materi ini dipersilakan. Ya silakan Bu, sebut nama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tutik Sumarni dari Majelis Taklim An-Nur. Saya ingin bertanya, mana yang harus didahulukan ketika waktu sholat hampir habis, tetapi kita ingin buang air kecil? Wah ini Mohon jawabannya. jawaban susah. Siapa yang kalau beser ya. Ibu Bapak, kalau kita dalam keadaan pengen buang air kecil, air besar. Kalau memang waktunya mepet, sekiranya kalau masuk kamar mandi itu waktu habis, dahulukan dulu sholat. Kenapa? Karena sholat di waktunya. Kalau lewat waktunya berarti dia qadha. Tapi kenapa kok mepetnya di akhir waktu? Ini pertanyaannya, kan kalau waktu zuhur dari jam 12 sampai jam 3 lah umpamanya. Asar panjang. Kok pas mepet waktu mau kencing? Ini ada apa? Berarti kita yang kurang perhatian. Oleh karena itu, ayul a'mali ya Rasulullah afdal. Ya Rasulullah, perbuatan apa yang lebih utama? Yang lebih utama adalah as-salatu fi awwali waktiha. Salat di awal waktunya. Atau disebut as-salatu fi waktiha, salat pada waktunya. Oleh karena itu kalau panggilan salat coba bayangkan. Ini dipanggil Allah seperti dipanggil liyaumil mahsyar. Kelak seperti ini saya dipanggil Allah, disuruh mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Apa enggak buru-buru? Tapi Allah dengan sifat Rahman Rahimnya memang memperpanjang waktu zuhur. Siapa tahu kita dalam keadaan kondisi ada sesuatu yang nggak bisa ditinggal. Kayak tadi sakit perut. Ya ke kamar kecil dulu, waktunya masih panjang. Bahkan ibu bapak kalau lapar makan dulu. Kenapa? Biar sholatnya khusyuk tapi jangan kenyang-kenyang. Terlalu kenyang Allahu Akbar nguap. Iya kan? Jangan terlalu kenyang. Tapi kalau sekiranya sholat ingat makan, lebih baik makan ingat sholat. Jadi kalau sholat makan ingat sholat itu dapat pahala. Karena ingat kewajiban. Tapi kalau sholat ingat makan berarti nggak punya efek apa-apa dari sholatnya. Mungkin syah tapi tidak mendapatkan pahala. Sehingga sholatnya tidak menjadi kontrol tanha anil fahsyai wal munkar. Ibu bapak yang dipesankan oleh Rasulullah adalah sholat. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumil qiyamati as-shalah. Salat ini pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Salatnya baik, semuanya baik. Salatnya buruk, akan berentet buruk ke belakang. Mudah-mudahan kita Allahumma ja'alna muqimas shalah. Allahumma ja'alna muqimas shalah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, umat muslim semuanya menjadi orang yang mendirikan salat, bukan hanya melaksanakan salat. Mendirikan sholat itulah kuncinya. Dan Ibnu Mas'ud pernah berkata, salah satu sahabat yang terkenal, sholat tidaklah bermanfaat kecuali jika sholat tersebut membuat seseorang
menjadi taat. Fahsya dan munkar bisa dicegah ketika kita sholat sesuai dengan rukun, kemudian menjalankan sesuai dengan rukun, syarat, dan khusyuk wal khudu. Itulah kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kembali di segmen terakhir dalam Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di segmen terakhir dalam Cahaya Hati Indonesia di Masjid Al-Hidayah Bintara, Kota Bekasi, dan tema besar kita adalah perbaiki sholat, niscaya hidup selamat. Guru-guru kita sudah memberikan insight, memberikan masukan, tausiah bahwa ternyata hanya dengan sholatlah kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru-guru kita bermanfaat dan membawa athar positif. Terima kasih jazakumullah kepada Kiai Haji Fikri Haikal, kemudian Kiai Haji Agus Darmawan, dan juga Kiai Haji Khalil Nafis, dan juga Qori'ah kita Mimi Jamilah yang sudah menemani kita pada Cahaya Hati Indonesia kali ini. Dan tentunya jamaah Masjid Al-Hidayah semua mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur panjang, dan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Dan pemirsa, kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Iqbal Faiz dan segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Iqbal. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhinal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya salam salimna wal muslimin. Allahumma ya hafizna minaz zulumati ila nur. Allahumma ya satar ustur ayubana bisatrikal jamil. Allahumma ya kafi ikfina saraz zalimin. Allahumma asin akibatana fil umuri kuliha wa ajirna min hajid dunya wa azabil akhirah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna min rasyidin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, maafkanlah dosa kesalahan kami. Ampuni ya Allah, jadikan salat kami salat yang selalu mengabdi kepadamu dalam kehusyuan ilahi Rabbi. Anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan jadikan salat kami yang selalu ria, yang selalu munafik, yang selalu tidak ada makna. Udu'udi astajib lakum, kami yakin ya Allah as-salatu bidoa. Doa, salat itu doa semata kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkanlah dosa kedua orang tua kami yang melahirkan kami bertaruh antara mati dan hidup bersimbah darah meregang nyawa. Karena kelahiran kami darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami air mata mama membasahi pipi. Karena membesarkan kami, resah dan gelisah selalu ibu kami alami. Dengan sholat ya Allah, semoga Engkau berikan solusi yang terbaik buat negeri ini, bangsa Indonesia. Yang terkadang tengah carut marut, yang banyak sekali ujiannya tergantung kepada hamba-hambanya. Tergantung kepada Engkau, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim. Kabulkan doa kami hari ini. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar akhir sudah